satu dari komponen audit sistem informasi itu adalah audit IT governance ya, atau yang disebut dengan audit tata kelola, gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan audit tata kelola di sini terkait dengan pertanggungjawaban ya, dewan redaksi, gitu ya, atau dewan direktur ya, dan juga para eksekutif manajemen yang terkait dengan keberadaan tata kelola organisasi ya secara menyeluruh, termasuk di dalamnya mulai dari aspek kepemimpinan, aspek struktur organisasi, dan juga proses-proses yang terkait menjamin keberadaan jalannya teknologi informasi di dalam perusahaan, dan juga secara strategis mencapai tujuan organisasi. Nah, itu diaudit. Ya, artinya itulah namanya IT governance, gitu ya. Jadi tujuan dari IT governance itu apa? Ya, tujuannya adalah menjamin ya bahwasanya kinerja teknologi informasi itu sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah pertama selaras ya, bahwasanya teknologi informasi dengan realisasi dan dampaknya, manfaatnya memang didapatkan oleh organisasi. Nah, itu kesesuaian artinya ya. Dan juga kebermanfaatan teknologi informasi di dalam organisasi yang terkait dengan capaian tujuan dan juga minimalisasi manfaat, gitu ya, maksimalisasi manfaat. Nah, itu tujuan yang kedua ya. Tujuan yang ketiga itu adalah pertanggungjawaban ya, dan juga hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi yang lain ya. Dan juga yang ketiga itu adalah berkaitan dengan ya bagaimana memanage risiko. Nah, ini jadi 4 tujuan IT governance meliputi 4 aspek ini ya. 4 aspek ini. Dan auditor di sini harus memahami ya, memahami peranan dan tanggung jawab para personel ya, komite yang ada di dalam organisasi sebagai kunci tata kelola. Nah, pentingnya pemahaman di sini meliputi ya secara menyeluruh terhadap organisasi terkait dengan penggunaan atau juga beberapa peranan-peranan yang sudah ada terjadi atau sudah dilakukan. Misalnya pimpinan itu pimpinan organisasi itu ya, itu secara organisatoris apa sih peranannya? Nah, peranannya para eksekutif lah dikatakan ya. Ya, peranan para eksekutif itu adalah terkait dengan orang yang bertanggung jawab ya terhadap tata kelola organisasi secara menyeluruh atas sumber daya yang digunakan. Nah, itu ya. Ya, yang kedua berkaitan dengan apa ya? Mau melakukan perangkingan. Kira-kira yang mana ya? Yang mana dari total organisasi itu yang punya peranan yang dominan. Nah, itu ya. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan komite eksekutif manajemen atau disebut dengan senior management komite yang ada di organisasi itu bisa memang melaksanakan tupoksinya dari hari ke hari. Nah, itu menjamin keberadaan itu. Itulah namanya audit tata kelola ya. Kemudian juga menjamin IT steering committee itu sudah berfungsi atau tidak, gitu ya. Kemudian juga menjamin Chief Information Officer atau dikatakan humas ya, sudah punya peranan. Peranannya di mana? Peranannya adalah peranan mengatur strategi bisnis, perencanaan sumber daya, dan juga yang lainnya ya. Kemudian IT governance itu fungsinya adalah sebagai apa ya? Sebagai alat kendali. Kendali kepada siapa? Ya, yaitu kendali kepada Chief Financial Officer atau bagian keuangan ya, dikatakan bahwasanya orang yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan itu sudah melakukan tupoksinya, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, ya mengidentifikasi desain, kemudian juga mengidentifikasi kinerja ya, dan juga audit tata kelola menjamin ya di bahwasanya dalam organisasi eksternal auditor itu punya peranan ya, artinya bukan hanya simbol, bukan hanya tanda tangan saja ya, memang benar-benar peranan. Itulah gunanya IT governance audit. Nah, itu ya. Kenapa kira-kira IT governance audit ini dianggap penting? Nah, IT governance audit ini dianggap penting karena apa? Ya karena bisa menjamin bahwasanya investasi teknologi informasi
itu punya nilai. Nah, itu ya. Tujuan dari IT governance itu menjamin bahwasanya IT governance itu punya nilai dan juga punya fungsi pengendali. Pengendali atas apa? Pengendali atas resiko gitu ya, dan juga penghindaran atas kesalahan ya. Dan teknologi informasi punya peranan keberadaan organisasi secara menyeluruh, artinya punya peranan A sampai Z yang menentukan kesuksesan jalannya organisasi. Maka dilakukanlah yang namanya IT governance ya. Kemudian juga IT governance ini merupakan punya peranan untuk observasi audit. Jadi kalau audit keuangan itu dilakukan, maka audit tata kelola organisasi itu punya peranan ya sebagai masukan ya terhadap observasi audit. Nah itu. Oke ya. Kemudian juga di sini kita lihat beberapa hubungan ya antara IT governance di sini terkait dengan organisasi ya di level senior manajemen. Nah ini punya peranannya, yaitu punya peranan di level senior manajemen, ya punya peranan juga terhadap mengidentifikasi strategi yang jelek, ya kemudian juga punya peranan mengidentifikasi kepemilikan proyek yang jelek, ya kemudian juga punya peranan pada mengidentifikasi resiko manajemen, kemudian juga bisa mengeliminasi atau juga bisa mengidentifikasi ya ketidakefektifan sumber daya manajemen. Ya. Jadi di sini beberapa kunci praktik ya yang digunakan dalam information system audit di sini yaitu adalah menilai ya. Ya, yang paling penting itu audit IT governance menilai keefektifan ya. Nah itu ya, menilai keefektifan dari jalannya tata kelola organisasi. Nah, itu tujuan utamanya ya. Jadi sebagai suatu kunci ya, praktik implementasi organisasi secara terstruktur ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah keefektifan kerangka menyeluruh secara organisasi dan juga jalannya fungsi pertanggungjawaban ya para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah para auditor sistem informasi. Nah itu. Kemudian kita lihat bahwasanya kesuksesan organisasi secara menyeluruh itu ada ditentukan oleh beberapa faktor, gitu ya. Jadi di antara beberapa faktor itu mulai dari kerangka menyeluruh, ya kerangka menyeluruh secara keseluruhan, kemudian independent assurance, ya keterjaminan secara independen, kemudian juga pelaporan manajemen kinerja, ya kemudian juga manajemen sumber daya, ya kemudian juga strategi resiko, ya kemudian juga kesesuaian, ya kemudian juga faktor delivery value, gitu ya, atau juga nilai yang lainnya, gitu ya. Nah itulah variabel-variabel penentunya kesuksesan organisasi itu secara menyeluruh ya. Jadi mulai dari high level framework ya, independent assurance ya, kemudian resource management, risk management ya, strategic management. Ya. Nah, sekarang bagaimana ukuran kinerja manajemen? Jadi ukuran kinerja manajemen di sini ditentukan daripada ini ya, baik atau juga tidaknya tata kelola tersebut ya, itu didapatkan dari nilai ya secara menyeluruh dari investasi teknologi informasinya. Ya jangan dengan kata lain investasi di bidang teknologi informasi itu tinggi ya, tetapi tidak punya manfaat ya secara menyeluruh terhadap struktur organisasi. Jadi dengan kata lain keefektifan mahalnya investasi di teknologi di bidang teknologi informasi itu memberikan benefit ya, memberikan kinerja yang bermanfaat kepada manajemen. Nah, itu fungsinya ya yang namanya audit IT governance di sini ya. Nah, jadi beberapa ukuran metrik ya, beberapa ukuran metrik dalam organisasi yang namanya tata kelola itu apa? Pertama adalah banyaknya staf IT. Jadi semakin banyak staf IT maka semakin apa gitu ya, semakin punya sumber daya yang memadai terhadap menilai perbandingan terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Jadi dengan kata lain, organisasi itu punya staf IT yang banyak, maka tata kelolanya pasti bagus gitu ya.
Nah, itu. Kemudian juga outsourcing ratio ya. Jadi perbandingannya atau perbandingannya dengan staf yang dimiliki sendiri dengan juga sumber daya atau berupa outsource dari pihak lain, gitu ya. Kemudian juga keandalan sistem, gitu ya. Jadi keandalan sistem di sini mulai berapa banyak ya, berapa jumlah jam waktu dalam seminggu itu sistem itu bisa diandalkan, bisa dipakai. Jadi semakin banyak jamnya berarti makin tangguh sistem, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan jumlah kesalahan ya, jumlah kesalahan. Jadi jumlah kesalahan sini semakin kecil jumlah kesalahan maka semakin andal ya sistem itu. Ya, kemudian juga ada beberapa pertanyaan ya yang terkait yang dijawab dengan IT governance di sini secara menyeluruh. Pertanyaan secara menyeluruh adalah hubungannya ke leadership gimana? Ya, hubungannya ke struktur organisasi itu bagaimana? Ya, maka di situ dapat dinilai secara menyeluruh kepada aspek kepemimpinan dan aspek kemampuan manajerial. Nah, itu dengan kata lain seperti itu ya. Baik, semakin baik IT governance, maka leadership makin bagus. Ya, pimpinan akan punya jiwa kepemimpinan yang tinggi dan juga struktur organisasi juga makin rapi. Itu manfaatnya yang namanya IT governance ini, ya. Nah, jadi leadership dan organisasi ya. Jadi di sini secara struktur dan aspek SDM itu juga lebih lebih tercapai ya, mencapai tujuannya ya. Nah itulah yang namanya benefit dari IT governance ya. Ini saya bahannya saya berikan ya, nanti tinggal di tinggal di download ya. Itu tadi udah saya berikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Oke ya. Jadi untuk chapter 7-nya silakan dibaca ya. Dibaca mengenai ya audit kalau misalnya berkaitan dengan sistem yang dibeli ya secara menyeluruh, mana yang lebih efisien ya, mana yang lebih efisien dibeli, dikembangkan sendiri atau yang sudah ada diperbaiki. Nah, jadi nanti di chapter 7 itu membahas ini gitu ya. Nah, jadi bicara mana yang lebih baik gitu ya. Maka di dalam audit itu kita harus pahami dulu gitu kan, bahwasanya setiap sistem itu pasti ada pasti ada yang namanya siklus hidup pengembangan sistem. Ya, kalau di mata kuliah SIA gitu kan, itu kan udah belajar ya, ada berapa siklus hidup pengembangan sistem? Ya, jawabnya ada 7 gitu kan. Nah, jadi yang namanya SDLC gitu kan, System Development Life Cycle atau System Development Phase bahasa di sini ya. Yaitu mulai dari menentukan kebutuhan, requirement, kemudian menentukan desain yang ideal, ya, kemudian juga menentukan implementasi, kemudian juga menentukan verifikasi dan juga menentukan perbaikan yang diperlukan, gitu ya. Jadi di sini auditor harus paham dulu, gitu ya, harus paham dulu yang namanya SDLC ini, ya, atau juga siklus hidup pengembangan sistem ya. Jadi mulai dari menentukan kebutuhan, ya, menentukan analisa kebutuhan sistem, ya, sistem desain, implementasi, verifikasi dan validasi ini juga harus dipahami oleh auditor ya. Dengan kata lain apa? Nah, kalau sudah paham yang namanya siklus hidup pengembangan sistem atau model siklus hidup pengembangan sistem, maka dapat maka dapat ditentukan model itu bisa mau kita gambarkan pakai model air terjun ya, atau waterfall model, atau juga menggunakan spiral model. Jadi kalau air terjun dari atas ke bawah, tapi kalau dari spiral model itu dari bawah ke atas, gitu ya. Nah itu. Jadi dengan kata lain, dengan catatan apa? Ya dengan kata lain, mau mana yang lebih efisien, maka kita lihat dulu ya kebutuhannya. Dari mana? Dari siklus hidup pengembangan sistem, gitu ya. Oke ya. Baik, saya kira ada lagi yang mau kita diskusikan di sini. Oke, kalau nggak ada, saya kira itu saja lah ya. Tidak usah lama-lama pertemuan kita ya. Dan nanti videonya saya bagi ya. Dan juga bahannya udah saya bagi ya. Kepada adik sekalian tinggal dibaca ya.
Oke, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan nanti bahannya udah saya share tadi ya. Tolong dibaca. Ya, selamat sore dan salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya boleh membubarkan diri ya. Boleh, bro. Silakan. Baik, Pak. Buat teman-teman udah bisa keluar ya.